Apa kabar saudara? Senang sekali saya Lia dapat menjumpai Anda dalam berita Riau Kepri hari ini. Sejumlah informasi terhangat telah kami siapkan untuk Anda. Berikut diantaranya. Kebakaran hebat melanda bangunan SMA Negeri 1 Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti. Akibat kebakaran, puluhan ruangan hangus dilalap api. Seorang suami di Bintan tega menghabisi nyawa istrinya dengan cara sadis. Pembunuhan dipicu karena rumah tangga tidak harmonis dan sering terjadi cekcok. Sebuah rumah tempat pengoplosan gas LPG bersubsidi di Pekanbaru digerebek polisi. 2 tersangka ditangkap. Kebakaran hebat melanda bangunan SMA Negeri 1 Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti Riau. Api berkobar dengan cepat dan merambat dari satu ruangan ke ruangan lain hingga menimbulkan kepanikan. 3 regu petugas pemadam diterjunkan untuk memadamkan kebakaran dan memutus kepala api agar tidak meluas ke rumah warga. Butuh waktu sekitar 1,5 jam bagi petugas untuk memadamkan kebakaran. Akibat kebakaran, sebanyak 34 ruangan, mulai ruangan belajar, ruangan guru, ruangan laboratorium, dan perpustakaan, hangus dilalap api. Kabid Damkar Kepulauan Meranti mengatakan, petugas pemadam kesulitan karena tiupan angin kencang dan material bangunan yang mudah terbakar, membuat api cepat berkobar dan merambat dari satu ruangan ke ruangan lain. Anggota yang berada di pos menuju lokasi jam 7.10 kita sudah sampai di TKP. Pada saat kita sampai ini api sudah besar, ya sudah hampir di bagian depan bangunan yang berbentuk U ya, lingkaran, full. Jadi bagian depan sudah habis terbakar, api sudah membesar dengan kondisi pada saat itu angin cukup kencang, iya angin deras. Jadi anggota berada di lokasi jam 17.10. Untuk kondisinya seperti apa tadi Pak saat kita tidur? Ya karena ini ruangan cukup banyak yang terbakar, ini yang di deretan depan tuh ada sekitar 6 lokal. Kalau berdasarkan informasi yang kita dapatkan dari pihak sekolah, jumlah yang terbakar ini hampir 34 ruangan, karena kita 2 lantai 1 ada sekitar 17, lantai 2 ada sekitar 17. Lantai 17 memang tidak bisa kita selamatkan, tapi lantai bawah bisa kita selamatkan. Dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, sementara kerugian material ditaksir mencapai miliaran rupiah. Tim Liputan melaporkan dari Kepulauan Meranti Riau. Kantor perusahaan properti PT BDP digeledah jaksa terkait dugaan korupsi penerimaan negara bukan pajak di Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau. Petugas memeriksa sejumlah ruangan untuk mencari dokumen terkait dugaan korupsi di perusahaan tersebut. Penggeledahan yang berlangsung selama kurang lebih 4 jam ini, petugas menyita sejumlah dokumen. Penggeledahan tersebut berkaitan dengan klaster ketiga kasus dugaan korupsi PNBP di Pelabuhan Batam. Dalam penggeledahan itu, petugas menyita 3 kontainer box berisi dokumen yang terkait bukti korupsi. Menurut Kepala Seksi Penyidikan Bidang Pitsus Kejati Kepri, kasus dugaan korupsi yang tengah diusut pihaknya diperkirakan menimbulkan kerugian negara lebih dari 4 miliar rupiah. Penggeledahan dilakukan untuk mencari dokumen yang sebelumnya telah diminta penyidik, namun tidak diserahkan oleh para saksi. Dalam pengusutan kasus dugaan korupsi tersebut, Kejati Kepri telah memeriksa 25 orang saksi yang terdiri dari pihak perusahaan, BP Batam, dan saksi ahli.
yang sebelumnya pada saat proses penyidikan telah kita minta tapi tidak juga dipenuhi, sehingga untuk mempermudah proses penyidikan kita melakukan penggeledahan. Dan beberapa dokumen tadi mungkin teman media telah lihat ada 3 kontainer, itu berupa dokumen sesuai dengan proses penyidikan 2015 sampai 2021 ya. Kasus dugaan korupsi PNBP di Pelabuhan Batam mencuat sejak kerjasama antara BP Batam dan PT Pelayaran Kurnia Samudra pada tahun 2013. Dalam kontrak kerjasama, perusahaan memperoleh hak pengelolaan jasa kepelabuhanan tanpa kewajiban menyetor PNBP sebesar 5% ke kas negara. Sejumlah pihak sudah dijatuhi vonis, diantaranya Direktur PT Pelayaran Kurnia Samudra Syahrul, Direktur PT Gema Samudra Sarana Alan Roy Gema, serta 2 mantan pejabat Kantor Pelabuhan Laut Batam, Hari Setio Budi dan Heri Kavianto. Meski demikian, penyelidikan terus berlanjut untuk menelusuri keterlibatan pihak lain yang diduga turut terlibat. Aulia Iksan melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Dua remaja mencuri uang kotak infak di salah satu masjid di Desa Kumantan, Bangkinang, Kota Kampar Riau. Dalam rekaman kamera pengawas, terpantau satu pelaku menyelinap masuk ruangan masjid dan menguras semua uang yang ada di dalam kotak infak. Pelaku kemudian kabur bersama seorang temannya yang menunggu di halaman masjid. Berbekal rekaman kamera pengawas, polisi akhirnya menangkap salah seorang tersangka di rumahnya yang disaksikan anggota keluarga. Sementara tersangka lain telah ditangkap lebih dulu di tempat terpisah. Kedua tersangka masing-masing berinisial RA dan AK yang masih di bawah umur. Guna penyelidikan lebih lanjut, kedua tersangka ditahan di Polres Kampar. Pencurian yang terjadi di salah satu tempat ibadah, yaitu di musola, yang TKP-nya ada di seputaran Kecamatan Bangkinang Kota. Ini memang berdasarkan pemberitaan yang viral, itu berkembang karena adanya video yang viral di beberapa sosial media. Kemudian berdasarkan informasi yang kami dapat, sehingga anggota bergerak cepat untuk melakukan pengungkapan dan langsung mengamankan pelaku. Dan dari kerugian, dari laporan dari pengurus musola, yaitu kurang lebih 2.500.000. Untuk pasal yang kita sangkakan terhadap pelaku yaitu pasal 363, yaitu dengan ancaman pidana paling lama 9 tahun penjara. Kedua tersangka dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Ahmad Ison dan Firman Domo melaporkan dari Kampar Riau. Mantap, Pak Katim, Bang Pir, hampai. Yang merasakan kali ini.